Tes. Oke, bahas apa ya? Kita cari soal internet ya. Kalkulus, misalkan apa nih, UNJ. Oke, soalnya integral, apa nih ya? Integral trigonometri, volume benda putar, turunan inverse. Oke. Coba kita kerjakan soal ini. Oke, jadi di satu soal UNJ ini kita diminta untuk mengerjakan integral ya. Selesaikan integral cos pangkat 5 sinus pangkat sinus pangkat 5 sinus. Oke. Integral kosinus pangkat 5x kali sinus 5x dx. Oke, kita akan gunakan substitusi ya. Untuk soal ini mudah sebenarnya. Gunakan metode substitusi UTS kalkulus UNJ. Apa yang kita misalkan ya, misalkan U sama dengan kosinus 5x. Oke, turunannya kita bisa hitung dengan du per dx ya. Du per dx sama dengan d per dx atau turunan terhadap x untuk kosinus ya, kosinus 5x. Oke. Turunannya kosinus itu adalah minus sinus. Minus sinus sudutnya mah tetap ya, 5x begitu. Terus kita mesti kalikan dengan turunan d per dx untuk sudutnya. Ini harus memenuhi aturan rantai teman-teman. Gunakan aturan rantai ya. D per dx 5x. Oke. Kita kan udah nurunin nih si kosinus ya. Turunannya kosinus itu tuh adalah minus sinus, dan turunannya sudutnya si 5x itu mesti kita kalikan juga. Dapatlah kita hasil minus sama dengan minus 5 sinus 5x. Ini adalah du per dx teman-teman. Du per dx ya. Dengan kata lain, du sama dengan minus 5 sinus 5x dx. Oke. Ini kita gunakan metode substitusi ya, dan satu pemisalan sudah kita dapatkan turunannya. By the way, kalian bisa follow akun ini ya, share juga akun ini ke teman-teman kalian. Kalau ada yang belajar kalkulus, gue harap ini relevan buat kalian. Kita lagi belajar kalkulus by the way. Ini gue ambil satu soal dari UNJ. Soal kalkulus UNJ, nggak tahu tahun berapa tadi ya. Nah, kita udah berhasil memisahkan bahwa
cos 5x itu adalah du, adalah u ya, nih di sini u sama dengan cos 5x, dan kita turunin dapat du sama dengan minus 5 sinus 5x. Nah, yang kemudian kita lakukan adalah substitusi ya ke ekspresi integral pada soal. Nah, ini soalnya tadi nih. Ini yang mau kita selesaikan by the way. Nah, ini tadi kita udah misalkan bahwa kosinus itu adalah U ya. Tapi mungkin jangan guys dulu deh. Gua mau kalikan dulu dengan minus 5 nih. Kosinus pangkat 5x kita tetap tuliskan begitu. Tapi kemudian sinus 5x-nya gua kali negatif 5 ya. Ini kenapa nih? Negatif 5 sinus 5x dx. Oke. Gua kali negatif 5. Kenapa gua kali ke negatif 5? Supaya kita ketemu dengan pola negatif 5 sinus 5x seperti yang kita misalkan di atas tadi ya. Ini kursor gua nggak kelihatan ya. Sebentar, aduh. Salah. Oke. Gimana ngaturnya ya? Google Chrome, pengaturan, kursor rekaman, terapkan. Oke. Nah, oke, sekarang kursor gue kelihatan. Nah, jadi si sinus 5x ini gue kalikan dengan minus 5 ya. Supaya kita ketemu dengan pola minus 5 sinus 5x dx seperti yang kita tuliskan di atas tadi. Nah, tapi dengan mengalihkan minus 5 ini, kita mesti kalikan lagi dengan minus 1/5. Kenapa? Supaya inisiatif kita tadi mengalihkan minus 5 itu tidak mengubah nilai, teman-teman. Karena kita udah netralkan dengan negatif 1/5 di sini. Oke. Nah, sekarang mulai kita substitusi ya. Negatif 1/5 integral kosinus tadi kita udah misalin dia sebagai u ya, kosinus 5x itu u, jadi di sini kita bisa tuliskan integral u pangkat 5, sementara minus 5 sinus 5x dx itu bisa kita tuliskan sebagai du ya, sesuai dengan temuan kita tadi bahwa du sama dengan negatif 5 sinus 5x. Du oke. Min 1/5. Sekarang masalah kita tinggal mengintegralkan u pangkat 5 ya. Integral u pangkat 5 itu mudah, kita tinggal tambahkan 1 pangkatnya jadi pangkat 6. Jangan lupa tambah c. Tapi 6 ini juga harus jadi faktor pembagi ya. Ini jadi sekali 1/6 juga nih ya. Dapatlah kita hasil min 1/30 u pangkat 6 tambah c. Oke. Nah, hasil ini masih dalam U, teman-teman. Sementara kan tadi integral kita tuh semuanya dalam X ya. Sekarang kita kembalikan U ini ke cos 5X sesuai dengan pemisalan yang udah kita ambil di awal. Bahwa U itu adalah cos 5X. So, kita punya hasil minus 1/30 kosinus pangkat 6 5X tambah C. Nah, oke. Ini hasil integral cos pangkat 5x sinus 5x dx ya, teman-teman. Hasilnya min 1/30 kosinus pangkat 6 5x. Oke. Semoga clear. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa drop di kolom komentar dan silakan follow akun ini. Di sini kita belajar kalkulus. Kalau kalian lagi belajar kalkulus di kampus, gue harap ini relevan buat kalian. Jadi kalian bisa belajar bareng gue di sini. Dan share juga sesi kita malam ini ya ke teman-teman kalian lain. Mungkin juga ada yang lagi belajar kalkulus di luar sana, jadi lebih banyak yang dapat manfaat. Ini soal random ya, kita ambil dari internet. Kali ini gue iseng, tadi judulnya apa nih? Soal kalkulus UNJ dan dapat soal tahun berapa ya? 2024, belum terlalu lama. Jadi kita baru ngerjain yang poin 1A ya, tentang integral. Sekarang kita lihat integral yang lain. Wow, gimana nih? 1B 5x pangkat 4 ln x. Gimana caranya ya? Gue yakin parsial, cuma kemudian yang mana yang jadi U, yang mana jadi DV.
X itu integralnya apa ya? Ln X kurang X ln X kayaknya. Ln X kurang X ln X per X. X kuadrat per X ln X. Gue lupa. Tapi kayaknya ini, gue yakin ini parsial, tapi kalau U-nya yang jadi 5X, coba kita kerjakan aja ya. Gue yakin ini parsial, cuma bisa jadi gue salah nanti di proses pemisalan ini ya, U dan dv-nya. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu. Selesaikan integral berikut. By the way, silakan kalian boleh like sesi kita ini, jadi direkomendasikan sama YouTube juga, YouTube lagi, sama TikTok ya. Integral 1 sampai E kalau nggak salah tadi ya. Coba kita lihat 5x pangkat 4 ln 5x pangkat 4 ln x dx. Oke. Ide gua adalah kita pakai substitusi parsial. Gunakan metode parsial. Misalkan kita ambil U sama dengan 5x pangkat 4 ya. Mencurigakan. Enggak. Misalkan U sama dengan ln x. Oke. Turunannya du sama dengan 1 per x dx. Oke. Dapat nih du sama dengan 1 per x dx. Dan misalkan dv sama dengan yang 5x pangkat 4 ya. 5x pangkat 4 dx. Cari v dengan integral bahwa v sama dengan integralnya si 5x pangkat 4 dx ya. 5x pangkat 4 dx. Oke. Kita bisa hitung tuh si v, integralkan aja 5x pangkat 4 5. Atau langsung aja, ini x pangkat 5 sih. Oke, x pangkat 5 tambah c. Kalian bisa uji ya, x pangkat 5 itu turunannya 5x pangkat 4. Jadi ini hasil integral kita untuk v. Substitusi data di atas ke integral tanpa batas pada soal. Kita selesaikan dulu yang tanpa batas. Jadi kita nggak peduli dengan 1 sampai E ini. Gua coba tuliskan ulang. Kita mau selesaikan dulu integralnya tanpa batas. Oke, 1 sampai E-nya gua hapus dulu. Ini kan jadinya karena ln x itu kita udah misalkan dia sebagai U ya, jadi integral U. Sementara 5x pangkat 4 dx itu adalah dv. Okay. Dan dengan metode parsial kita bisa hitung tuh uv kurang integral v du. Ya, ini dengan metode parsial. Substitusi sekarang U-nya berapa, V-nya berapa, dan seterusnya. Kalau kita kembali ke atas tadi U itu ln X, jadi tuliskan sini ln X. Sementara V itu adalah X pangkat 5, gue simpan X pangkat 5-nya di sebelah kiri. Jadi X pangkat 5 kali ln X, dan kurangi integral V du. V itu X pangkat 5. Integral V itu X pangkat 5, du itu 1 per X dx ya. Jadi kalikan dengan 1 per X dx. Nah ini enak nih jadinya. 1 per X dx. Ya, yang perkalian suku pertama ini tetap tuliskan seperti itu. X pangkat 5 ln X kurang X pangkat 5 bagi X jadi X pangkat 4 integral X pangkat 4 dx. Oke. Nah, selanjutnya ya mudah ya. Integral X pangkat 4 berapa tuh? 1 per 5 X pangkat 5 kurang X pangkat 5 tapi bagi 5 ya. So, 1 per 5 X pangkat 5 tambah C. Oke, kita udah berhasil selesaikan satu soal. Belum, sorry. Ini masih integral tanpa batas. Kita lanjut dengan integral dengan batas. Dengan batas kita bisa hitung tuh ya. Nah, gue kopas aja dulu di sini, nanti kita hapus-hapus. Oke, tadi ini integral tanpa batasnya. Implementasikan batas dari 1 sampai E. Gitu kan? Di sini gue udah tuliskan batasnya 1 sampai E. Sekarang kita implementasikan untuk di ruas kanan. 1 sampai E. Sip.
Untuk suku pertama, yaitu X pangkat 5 kali ln X, input batas atas dulu deh ya, untuk keseluruhan deh. Jadinya E pangkat 5 ln E, itu kan. Ganti X-nya dengan 5 dulu. Kurang 1/5 E pangkat 5. E pangkat 5, oke. Itu batas atas, teman-teman. Ini semuanya mesti kita kurangkan dengan hasil substitusi batas bawahnya. Gue simpan di bawah aja ya. Oke, dikurangi dengan batas bawah itu 1. Jadi 1 pangkat 5 kali ln 1 ln 1 kurang 1/5 1 pangkat 5. Gitu kan? Oke. Hasilnya gimana nih? E pangkat 5 ln E itu artinya 1 ya. E pangkat berapa sih yang sama dengan E? Ya 1. So ini ya tetap tuliskan aja E pangkat 5. Kali 1 kayak nggak terlalu penting ya. Tinggal E pangkat 5 aja. Kurang 1/5 E pangkat 5. 1/5 E pangkat 5. Kurang, ya 1 pangkat 5 1. Ln 1 itu 0 by the way. So kurang 0. Kurang 1/5 ya. Oke. Selanjutnya, ya ini tinggal ditulis lagi aja sih. E pangkat 5 kurang 1/5 E pangkat 5 juga. Kurang atau tambah ya. Ini kan 0 tidak berarti apapun lagi ya. Kurang berarti positif, tambah 1/5. Oke, selesai. Satu soal dengan metode parsial. Nggak terlalu sulit ya, kayak mungkin tadi sekitar 7 menit kali kita kerjain soal ini. Jadi kalau kalian kuliah UNJ dan berhasil jawab ini, kalian dapat 25 poin ya. 25 poin berarti itu 1/4 ya. 1/4 100 ya. Udah bagus lah. Jadi ujian ini sepertinya fisika ternyata. Ujian untuk prodi fisika ya, pendidikan fisika FMIPA Rawamangun, kampus Rawamangun. Tahun 2024. Ya, kita coba ke soal berikutnya. Ini soal ya kesukaan gua nih, volume benda putar. Enggak juga nih. Agak rumit ya benda putar karena kadang-kadang kita harus membayangkan gambarnya gimana nih. By the way, follow aku nih teman-teman. Kalau kalian belajar kalkulus, ini bermanfaat banget buat kalian, gue yakin. Jadi malam ini agendanya kita random nyari-nyari soal-soal kalkulus di kampus ya, di internet. Dan kalian bisa share juga sesi ini ke teman-teman kalian yang lain. Jadi kalau ada yang belajar kalkulus juga, kalian ya lebih banyak yang bisa belajar bareng kita. Juga kalian bisa klik link.id kalkulus with Aziz, ada di sebelah kiri ini. Linknya ada di bio. Kalian bisa masuk ke akun ini, klik aja linknya untuk dapatkan akses ke semua materi dan soal-soal yang gue punya. Gue tunjukin dulu ya. Mana ini? Ini dia. Ya. Ya, kayak gini sih ya teman-teman kalau kalian akses link yang ada di bio ya. Pilih aja produk yang pertama kalau kalian mau dapatkan akses ke materi dan soal-soal yang gue punya. Gue ada nyelesain 1000 soal kalkulus, lebih dari 1000 soal kalkulus, dan harganya ini hanya Rp60.000. Kalian bisa akses produknya, link websitenya selama-lamanya tanpa batasan waktu karena ini bukan langganan. Jadi kalian hanya perlu beli 1 kali aja, aksesnya kapanpun kalian mau. Jadi kalau kalian mau ujian, butuh referensi soal yang banyak buat latihan, kalian bisa gunakan website ini karena udah banyak banget. Nanti gue tunjukin ya isinya kayak gimana. Kedua ada yang versi PDF, ada 6 bab yang udah gue provide di satu folder Google Drive. Kalian bisa akses juga dan harganya Rp50.000. Hanya 6 bab, tapi kalau yang website itu udah 13 bab. Tapi ya kelebihannya yang PDF ini tentu kalian bisa download ya. Kalian bisa print juga. Dan terakhir ada grup Telegram yang bisa kalian manfaatkan buat belajar di sini. Gue share 1 soal 1 hari. Tinggal pilih produknya, centang add-on kalau kalian mau beli lebih dari 1 produk. Klik buy now, insert email kalian, dan setelah kalian payment checkout, produk yang kalian beli tadi akan dikirim ke email kalian secara otomatis. Gue tunjukin yang website harga Rp60.000 tadi. Ini murah banget. Karena kalau di platform yang lain ya. Platform yang lain tuh harganya bisa ratusan ribu dan kalian harus mesti beli berkali-kali. Karena sifatnya langganan. Di sini enggak. Kalian cukup beli 1 kali aja.
link produknya akan dikirim ke email kalian. Kayak gini sih ya. Jadi satu halaman berisi 13 link bab. Jadi kalian bisa klik babnya, klik subbabnya, ada materinya gua rangkum di sini. Referensi gua by the way Calculus Purcell edisi 9. Jadi mostly soal-soal yang gua kerjakan di sini adalah Calculus Purcell ya, edisi 9 jadi 1 dan 2. Ada pembahasannya, ada soalnya, udah banyak banget. Kalau kalian lihat di sini ada 13 bab dengan total lebih dari 1000 soal kalkulus. Bab 3 misalnya udah ada juga materinya di sini. Oke. Gua rangkum dan ada kumpulan soal beserta dengan pembahasan. So, ini sudah sangat lengkap ya. Untuk jadi referensi kalian buat belajar. Dan ini aksesnya selama-lamanya teman-teman, gak ada batasan waktu untuk bisa akses website ini. Kalian hanya perlu beli satu kali aja dengan harga hanya Rp60.000. Yang PDF gue simpan di satu Google Drive. Gimana nih? Ya ini linknya. Ya, jadi ada folder bab dan satu bab itu terdiri atas beberapa file PDF. Satu file PDF itu untuk satu subbab. Dan ya, seperti yang ada di website, materinya juga ada di sini dan ada kumpulan soal beserta dengan pembahasan di bawah. Jadi kalau kalian mau latihan, tinggal coba kerjakan sendiri dan cocokkan dengan kunci jawaban yang udah gue provide juga di bagian bawahnya ya. Oke, kayak gitu. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Mana tadi ya? Oke, ini. Kita akan coba ngerjain soal yang ketiga kayaknya nih. Ketiga tentang volume benda putar ya. Tentukan volume benda putar dari fungsi ini. Y sama dengan 3 tambah 2x kurang x kuadrat dibatasi sumbu x sumbu y dengan sumbu putar garis Y sama dengan -1. Oke, kita tulis saja dulu soalnya. Nggak bisa dikopas. Coba buka di tempat lain ya, biar langsung ketik. Tentukan volume benda putar fungsi dari fungsi Y sama dengan 3 tambah 2x kurang berapa nih? Kurang x kuadrat. Oke. Yang dibatasi oleh sumbu x, sumbu y dengan sumbu putar garis Y sama dengan -1. Oke. Coba kita gambar dulu ya. Kita coba main-main dulu Desmos. Gue coba gambarin area atau benda putar yang dimaksud. Jadi katanya, gue pakai ini dulu deh. Ini Y sama dengan 3 tambah 2x kurang x kuadrat. Oke, kayak gitu bentuknya. Dan dia minta ada batasnya ya. Sumbu x berarti Y sama dengan 0. Dan sumbu Y atau x sama dengan 0. Nah, kemudian ini diputar mengelilingi garis Y sama dengan -1. Sumbu putarnya di sini nih. Gue kasih garis Y sama dengan -1 warna. Berarti diputar sumbunya horizontal ya. Sumbu putarnya yang ini. Oke. Areanya gue buatin deh areanya. Terus sama dengan X sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Oke, ini dia areanya. Yap, yang merah ini ya. Ini kemudian kita mau putar nih teman-teman. Area ini diputar mengelilingi sumbu Y yang oranye ya. Yang oranye ini nih. Bentuknya gimana? Kayak kalau gue buatin yang 3D-nya kayak agak text time ya nih. Gimana caranya ya? Nggak usah deh. Pokoknya ini yang mau kita putar ya. Mengelilingi sumbu Y sama dengan -1. Nah, ini kita bisa gunakan metode disebut mungkin cincin ya, karena metode cincinnya. Kenapa metode cincin? Karena sumbu putarnya tuh nggak menyentuh area yang mau diputar. Biasanya sumbu putarnya tuh kayak ada jarak kan. Ini areanya, ini sumbu putarnya. Jadi kalau kalian bayangkan, dia itu akan membentuk benda padat yang bolong di tengah gitu. Bolong di tengah dia. Akibat perputaran mengelilingi Y sama dengan -1. Oke, ini kayak gini gambarnya ya. Gue coba screenshot aja deh biar gampang. Kita masukin ke
Yang mana tadi? Ini dia. Oke. Nah, gunakan metode cincin aja ya. Jadi kalau kita lihat ada gini. Metode cincin yang gue maksud itu adalah volumenya bisa dihitung dengan integral. Mungkin kita pakai F sama G aja ya. F gimana formulanya? F kurang G F kuadrat ya. Fx kuadrat. Jangan gitu. F kuadrat X kurang G kuadrat X dx. Tapi ini mesti dikali dengan pi ya, harusnya ada pi-nya di sini. Nah, gitu nggak sih? Volume benda putar. Iya, betul. Ini kenapa lama banget? Nah, saja, biar nggak lama. Oke. Berdasarkan data pada soal di atas, kita bisa gunakan yang mana sih yang F, mana sih yang G. Jadi kalau kita kembali ke gambar ini ya, F itu adalah garis yang paling luar dari sumbu putar ya. Kalau kita lihat area ini secara vertikal, garis merah ini adalah garis yang paling luar atau yang merupakan parabola yang ada di soal tadi. Sementara G itu adalah garis yang paling dalam, yaitu garis Y sama dengan 0 ya. Oke, garisnya sama dengan 0. Jadi Fx itu adalah si kurva ini nih yang disebutkan di soal ini. 3 tambah 2x kurang x kuadrat. Oke, ini dia. Dan Gx. Bisa disebut gitu nggak sih? Gx sama dengan 0. Y sama dengan 0. Ya, betul. Sehingga volumenya, oh iya, kita belum membahas batas-batasnya ya. Batas-batasnya ini dari, ya kalau dari gambar sini kelihatan sih ya, 0 sampai 3 kan, 0 sampai 3 ya. Nilai X-nya gitu 0 sampai 3. Tapi ya kalau kita nggak punya gambarnya, kita mesti cari tahu. Formanya gue harus lengkap ini, batas bawah sampai batas atas. Oke. Batas bawah dan atas masing-masing kita bisa cari ya, yang merupakan perpotongan garis F dan G. Nah, jadi kita mesti buat persamaan Fx sama dengan Gx. Kenapa gini nih? Line and line. Oke. Fx sama dengan Gx. Oke. Apa itu Fx? Ya sumbu lagi parabola ya, yang ada di soal ini, yang ada di gambar tadi ya, yang warna merah garisnya. Oke, ini Fx nih. 3 tambah 2x kurang x kuadrat. Sementara Gx itu adalah 0 ya, garis horizontal, sumbu x minus, yaitu 0. Nah, ini tinggal kita faktorkan aja teman-teman. Tapi sebelum itu mungkin kita kali negatif dulu ya, supaya kita punya koefisiennya x kuadrat itu positif. Oke, gitu. Sama aja kan, kita kali negatif 1 di sini. Kita cari faktornya, yaitu dua buah bilangan yang kalau dikalikan itu minus 3, kalau dijumlahkan itu negatif 2. Jawabannya negatif 3 dan positif 1, ya nggak sih? Ini sama dengan 0. Nah, dengan faktor seperti ini, kita punya hasil X itu ada dua nilai ya, yaitu negatif 1 dan 3. Oh iya. Sebelum itu batas bawahnya sebenarnya tadi udah ketahuan ya, yaitu 0. Kenapa? Karena ada batas garis X sama dengan 0 di soalnya disebutkan demikian tadi. Sumbu Y ya. Sumbu Y itu artinya garis X sama dengan 0.
dengan batas sumbu Y atau X sama dengan 0, maka batas bawah area putaran adalah X sama dengan 0, ya kan? Sekarang kita cari dari persamaan yang tadi kita selesaikan, itu adalah batas atas, teman-teman. Sedangkan batas atas batas atas merupakan perpotongan garis F dan G. Ada dua tadi yang udah kita temukan, kemungkinannya -1 sama 3. Tapi nilai yang memenuhi adalah X sama dengan 3 ya, karena dia lebih besar dari batas bawah, itu lebih besar dari 0. Oke. Jadi, dengan demikian, volume benda putar, tadi ya, ini formulanya. Nah, tapi kalau metode cincin benar nggak ya kayak gini? Ya, harus dimodifikasi deh. Jadi metode cincin tuh gini, teman-teman. Ya. Tapi kayaknya nggak tepat juga nih. Karena sumbu putarnya itu bukan di bukan di 0 ya, bukan Y sama dengan 0. Dengan sumbu putar di Y sama dengan -1. Jadi si F dan G ini harus masing-masing kita kurangi -1. So Fx kurang 1 kuadrat, satunya mana ini, 1 kurang Gx juga dikurangi 1 kuadrat. Nah ini harus kayak gini nih, bentar. Oke. Kenapa kita kurangin? Kurang -1 deh harusnya. Bukan kurang 1, tapi kurang -1. Kurang -1. Nah gitu. Kenapa dikurang -1? Karena sumbu putarnya Y sama dengan -1. Kalau 0 ya, seandainya sumbu putarnya adalah Y sama dengan 0, nggak perlu nih ada kurang -1 gini, nggak perlu. Langsung aja yang dikuadratkan itu adalah F dan G-nya. Bang, profesi guru kah? Bukan guru. Gua hanya senang aja ngerjain kayak gini. Kebetulan gue lulusan matematik juga, jadi ya masih ada lah ingatan gue ngerjain soal-soal kayak gini ya. Oke. Ada yang kurang ya? Oh, enggak, udah. Ya, jadi ini modifikasi ya. Modifikasi atas metode cincin. Kalian harus kurangi dengan sumbu putarnya. Kalau sumbu putarnya di 2 misalkan, Y sama dengan 2 ya, berarti kurang 2 gitu. Ini juga kurang 2. Batas bawahnya tadi apa? Kita udah tahu 0 ya. Batas atasnya tadi 3 berdasarkan temuan kita tadi. Kemudian Pi kali Fx. Fx tadi 3 tambah 2x kurang x kuadrat ya, Fx-nya. Terus kurang -1, jadi berarti tambah 1 gitu. Kuadrat. Oke. Kemudian kurang Gx kurang -1. Ya. Kuadrat juga. Gx itu 0. Ya. Kurang -1 berarti tambah 1 kuadrat. Dx. Oke. Integral 0 sampai 3. Pi. Ini kita harus jumlahkan dulu nih ya. Biar kuadrat. Oke. 3 tambah 2x kurang x kuadrat tambah 1 berarti min x kuadrat tambah 2x tambah 4 kuadrat. Wah, ini repot nih. Repot banget nih. Udah 3 suku dikuadratin juga ya, ini panjang. Kurang 1 kuadrat ya, ada kurang 1 aja. Dx. Ada cara cepatnya nggak ya? Kuadrat kurang 1 ya nggak bisa, saya harus dikuadratin mau nggak mau nih. Sama dengan integral 0 sampai 3 pi min x kuadrat kopas aja dulu deh. Biar kelihatan, kalian tulisin gitu aja ya. Kurang 1 dx.
Karena kuadrat kan berarti kita mengalihkan dengan dirinya sendiri ya. Ini kali itu gitu. 0 sampai 3 pi. Selanjutnya min x kuadrat kali negatif x kuadrat jadi positif x pangkat 4 minus x kuadrat kali positif 2 kurang 2x pangkat 3 minus x kuadrat kali 4 jadi minus 4x kuadrat. Selanjutnya minus x kuadrat ini 2x kali minus x kuadrat jadi minus 2x pangkat 3, betul ya? 2x kali 2x jadi 4x kuadrat tambah 4x kuadrat. 2x kali 4 tambah 8x. Oke, 4 kali negatif x kuadrat, negatif 4x kuadrat. Kemudian 4 kali 2x tambah 8x. Oke, 4 kali 4, 16, tambah 16, kurang 1. Dx, buah panjang. Integral 0 sampai 3 pi. Ya, kita coba sederhanakan nih yang dalam kurung yang panjang ini. Yang pangkat 4 pasti cuma satu suku, hanya x pangkat 4 saja. Yang pangkat 3 ada minus 2x pangkat 3, minus 2x pangkat 3. Jadi minus 4x pangkat 3. Yang pangkat 2 ada minus 4, positif 4, jadi 0 nih. Negatif 4, berarti negatif 4 aja ya. Kurang 4, x kuadrat yang x pangkat 1. X pangkat 1 ada 8, tambah 8, jadi positif 16. Oke, tambah 16, x. Yang konstanta ada positif 16 sama negatif 1, berarti tambah 15 ya. Tambah 15 dx. Oke, sekarang integral kita jadi tidak terlalu rumit ya, karena ini polinom ordo 4 ya, masing-masing sukunya sederhana sekali. 1, minus 4, minus 4, dan seterusnya, gampang ya. Pi, nah gue pakai kurang besar. Oke. X pangkat 4, integralnya X pangkat 5 ya, tapi mesti dibagi 5. So, ada 1/5 di sana. X pangkat 3 jadinya X pangkat 4 dibagi 4, tapi ada pengali negatif 4 di sini, jadi kurang X pangkat 4. Minus 4 X pangkat 2 berarti minus 4/3 X pangkat 3. 16x jadinya 8x kuadrat tambah 15x dengan batas dari 0 sampai 3. Ya. Kita mulai input batas-batasnya. Aduh, ada 3, pangkatnya 5 nih, repot ya. Nggak apa-apa, kali kurang besar 1/5 dulu deh. 1/5. X pangkat 5 kita input batas atas dan bawahnya ada 3, pangkat 5 kurang 0. Nah, gue langsung aja deh kali 3 pangkat 5 ya. Karena kalau 0 pangkat 5 ya pasti 0 juga, jadi nggak perlu kita tulis. Kemudian ada X pangkat 4, tinggal batas atas saja, 3 pangkat 4 kurang 4/3. Ini kayaknya langsung kita pangkatin aja deh. 3 pangkat 5 berapa? Pakai kalkulator 81 kali 3 ya, 243. Berarti 1/5 kali 243, 243/5 kayak gitu. Selanjutnya 3 pangkat 4 itu 81. Oke. Kemudian 4/3 kali 3 pangkat 3 27. Oke, 27 bagi 3 berarti 9 kali 4 36. Tambah 8 kali 3 kuadrat, 8 kali 9 berarti tambah 72. Salah. 72. Tambah 15 kali 3 45. Yang 0 nggak perlu lagi ya, karena ya 0 dikaliin dipangkat-pangkatin juga tetap 0 ya, jadi nggak usah lah kita tulis. Ini ya 243 nggak bisa disederhanain ya, kita hanya bisa menjumlahkan si yang apa sorry yang bilangan asli aja. Oke, 243/5 tetap seperti itu, 243/5 min 81 minus 36 jadi berapa ya? Minus 36 72 jadi positif 36.
tambah 45 jadi 36 tambah 45 81 0 ya. Bentar nggak? 36 tambah 45 81 kurang 81 0 berarti ya tinggal 243 pi aja per 5. Oke, ini udah volumenya nih ya gitu. Wah, akhirnya satuan volume. Oke, silakan follow akunnya teman-teman. Kalau kalian belajar kalkulus, di sini tempatnya ya, karena aku ini kerjanya bahas soal-soal kalkulus, dan soal yang kita kerjakan sekarang itu adalah soal-soal dari UTS Kalkulus UNJ tahun 2024. Oke, barusan saja kita menyelesaikan soal tentang volume benda putar ya. Ada satu kurva. Tadi gue udah gambarin sih ini kurvanya. Sayangnya gue nggak bisa nggak bisa import ke Notion gue ini. Loadingnya lambat sekali. Tuh, nggak bisa. Oke. Ya, kurvanya berbentuk parabolik ya, parabola terbalik yang dibatasi sumbu X, sumbu Y dengan sumbu putarnya itu bukan di Y sama dengan 0, tapi Y sama dengan negatif 1. Jadi formula cincinnya yang kita pakai itu harus dimodifikasi teman-teman. Alih-alih F kuadrat kurang G kuadrat, kita tuliskan F kurang negatif 1 kuadrat kurang G kurang negatif 1 kuadrat. Ya, jadi kayak gitu caranya. Oke, silahkan follow dan share juga akun ini ke yang lain ya. Kalau kalian punya kenalan juga yang belajar kalkulus, teman kuliah kalian bisa share ini. Jadi lebih banyak yang tahu, lebih banyak yang dapat manfaat. Dan kalian bisa support gue dengan cara ya, mungkin kalian bisa klik link.id kalkulus with Aziz, ada di bio teman-teman. Masuk aja ke akun ini. Ada link.id kalkulus with Aziz yang udah gue simpan di sana. Kalian tinggal klik aja. Kayak gini bentukannya, isinya ya. Kalau kalian mau dapatkan akses ke website berisi semua soal-soal yang gue kerjakan, ada lebih dari 1000 soal kalkulus yang udah gue selesaikan. Referensi utama gue adalah Kalkulus Purcell edisi 9. Ini udah 13 bab dengan lebih dari 1000 soal kalkulus. Gue yakin kalau kalian dapat website ini, akses ke sini, kalian bisa gunakan ini buat belajar tentu saja. Kalau kalian mau ujian, referensi soal di sini udah banyak banget. Dan ada juga yang versi PDF hanya Rp50.000. Kalian hanya perlu beli sekali by the way. Karena ini bukan langganan teman-teman, beli sekali untuk akses lama-lamanya. Kayak gini isinya, kalau kalian beli yang akses website tadi ya, harganya hanya Rp60.000, ada 13 bab yang udah gue tempelin di sini. Ada kalkulus 1, 2, 3 nggak bang? Gue nggak tahu ya, 3 soalnya bisa beda-beda nih, kalkulus 1, 2, 3 di antar kampus tuh kayaknya bisa beda-beda. Kalau gue belajar dulu, waktu gue kuliah, kalkulus 1 dan 2 itu ini nih, sampai bab 15. Kalkulus Purcell referensi waktu gue kuliah dulu. Kalkulus Purcell edisi 9, bab 0 sampai bab 7 itu kalkulus 1, bab 8 sampai 15 itu kalkulus 2. 3 itu udah bukan bilangan real doang, itu udah pakai bilangan kompleks dan tidak ada di Purcell. Jadi kalau asumsi gue adalah kalkulus 1, 2, 3 kita ini sama nih, Gazian Fatan, maka jawaban gue hanya ada 1 dan 2 nih yang gue buat di sini. 3 itu nggak ada. Setidaknya berdasarkan silabus yang dulu gue belajar waktu gue kuliah ya. Mungkin kalau teman-teman bisa aja berbeda nih. Kayak gini sih ya. Jadi kalian bisa klik aja bab yang kalian mau pelajari. Misalkan bab 5. Pilih saja subbabnya. Ini tadi subbab yang kita baru saja kerjaan soalnya ya, tentang metode cincin. Oke. Ada kumpulan soal beserta dengan pembahasannya. Dan khusus tentang volume benda putar, gua juga udah siapin ininya ya, simulasi benda putar itu kayak gimana. Jadi kalian bisa punya sense gitu. Sebetulnya gimana sih metode cincin atau metode lempeng itu digunakan ya. Logika berpikirnya kayak gimana sehingga kita bisa menghitung suatu bentuk, volume suatu bentuk ya, benda padat atau benda putar. Ya, dan juga ada ya tentu bab-bab yang lain juga bisa kalian pelajari ya. Misalkan kalian mau pelajari limit, limit ujung tak hingga ada di sini, materinya ada di sini. Juga ada kumpulan soal dan pembahasannya. Jadi ini udah sangat banyak, udah lebih dari 1000 soal yang gue kerjakan. Gue yakin kalaupun kalian dapat akses website ini, mungkin tidak semuanya akan kalian baca ya, karena udah banyak banget soal yang gue buat. Yang PDF ya seperti ini. Isinya seperti yang di website tadi, tapi ya kelebihannya ini kalian bisa download ya by the way. Ya, kalian bisa download, nggak kelihatan ya. Nah, itu ada fitur downloadnya. Ya iyalah, Google Drive udah umum lah ya.
semua orang udah tahu Google Drive kayak gimana. Jadi kalian bisa manfaatkan resource yang udah gue provide sini buat belajar, dan anyway harganya murah banget. Yang website tadi itu yang ini hanya Rp60.000 teman-teman, hanya Rp60.000. Kalian hanya perlu beli satu kali dan akses selama-lamanya kapanpun kalian mau, nggak ada batasan waktu. Dan juga yang PDF tadi, yang folder Google Drive tadi, gua jual satu link untuk akses kapanpun kalian mau, selama-lamanya maksudnya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Mana tadi? Oke, mana tadi nih? Oke, ini dia. Kita udah nyelesain nomor 2 ya. 1 udah, 1A, 1B udah, nomor 2 juga udah. Kita lanjut lagi. Tentukan turunan inverse. Oke, ya. Turunan inverse dari fungsi berikut. Fx sama dengan 4x kuadrat tambah 8. Coba ya. Tentukan turunan inverse fx sama dengan berapa tadi? 4x kuadrat tambah 8. 4x kuadrat tambah 8. Oke. Ya, kalau kita nggak tahu teori atau konsepnya, kita mungkin kerepotan ngerjain soal ini ya. Karena yang dia minta kan turunan inverse kan, berarti cari inverse dulu, kemudian turunkan. Di banyak kasus, susah untuk mencari inverse membuat fungsi yang dikasih ya. Apalagi ini masih dimungkinkan sih sebetulnya kalau kalian mau cari inverse-nya dulu terus turunkan ya. Karena dia tuh bentuknya fungsi order 2, tapi order 2 udah merepotkan kita untuk nyariin inverse ya. Apalagi nanti mungkin ada fungsi-fungsi yang yang kita nggak ngerti, sinus hiperbolik misalnya, atau trigonometri gitu ya, udah repot lah. Jadi menggunakan cara ini itu repot ya. Jangan gunakan cara ini ya. Cari inverse dulu kemudian turunkan. Nggak bakalan mudah jalannya. Mungkin ketemu jawabannya tapi lama banget dan rentan salah ya. Jadi ada satu konsep yang diajarkan di bab 4 ya, kayaknya bab 4 atau bab 4 ya. Bahwa turunan ya, misalkan kita untuk suatu fungsi f berlaku f inverse f inverse x aksen. Nah gitu. Ini kan turunan inverse ya. Inverse dulu terus turunkan. Itu sama dengan 1 dibagi turunan f aksen x ya. Nah, apa artinya? Ini mudah buat kita karena kita tinggal mencari aja f aksen x itu gimana ya, tanpa mesti mencari inverse-nya dulu gitu. Nah, demikian. Kan tadi fx-nya kita tahu ya, ini fx-nya nih. Oke. Fx sama dengan 4x kuadrat tambah 8. F aksennya mudah ya, jadi 8x aja. Diperoleh. Ya, tadi dengan teori ini atau aturan ini, f inverse aksen x sama dengan 1 bagi f aksen x, tinggal 1/8x saja. Ya, segitu aja udah selesai. Nah, bayangkan kalau kalian harus cari inverse-nya si fungsi f ini nih. Cari inverse-nya itu panjang lagi, terus kalian mau turunkan. Ya, bisa, tapi repot. Jadi kita pakai aja formula ini. Nah, cuman yang mesti jadi catatan adalah bahwa formula ini punya syarat ya. Syaratnya tuh ini nih. Syarat bahwa f monoton naik atau turun ya, berlaku ini ya, itu syaratnya. Jadi sebetulnya ini nggak bisa langsung kita pakai ya, jadi ini tuh nggak boleh langsung dipakai sebetulnya. Kalian mesti periksa dulu apakah fungsi f itu monoton naik saja atau monoton turun aja, nggak bercampur ya. Oke, coba periksa ya, periksa kemonotonan. Nah, ini kalau kita coba konsisten dengan aturan, periksa kemonotonan fungsi f yang ada di sini ya. Oke, ini coba kita turunkan. Tadi udah kita turunkan padahal. Ini nih,
Udah tahu ya. Ini. Nah, itu dia. F aksen sama dengan 8x. Ini nih bisa dibilang monoton nggak ya? Dia nggak monoton. Maksudnya monotonnya bersyarat. Monoton naik di X lebih dari 0. Aduh, gue harus jelasin maksudnya apa ini ya. Diperoleh F aksen X itu lebih dari 0 di X lebih dari 0 ya. Ya, itu maksud gue. Jadi kalau kalian lihat hasilnya F aksen X itu sama dengan 8X. Artinya F aksen itu dia positif atau negatif bergantung pada X-nya. Udah, X-nya doang, nggak ada faktor lain yang membuat fungsi atau turunan fungsi F ini positif atau negatif. Cukup lihat X-nya. Artinya ini letak monoton turun, monoton naik ya. Dan sebaliknya F aksen X itu negatif di X kurang dari 0. Letak monoton turun. Nah, jadi kalau kita mau cari turunan inverse-nya, kita mesti pisahkan kasus ini gitu. Oke, maksud gue gini nih ya. Dengan demikian, untuk X kurang X lebih dari 0, turunan inverse-nya itu adalah 1/8X. Oke. Juga untuk X kurang dari 0, turunannya juga sama sih. Nah, poin penting di sini adalah bahwa turunan inverse-nya itu tidak ada kalau X sama dengan 0 ya. Kalau kalian lihat ya. Karena kan batasnya tuh 0-nya nggak masuk kan dia. Jadi, dia punya turunan inverse dengan nilai yang sama 1/8X juga 1/8X. Tapi di 0 itu nggak ada turunan inverse-nya. Oke, gitu ya. Which is make sense ya, karena kalau kalian lihat di sini tidak ada nilai X berapapun yang bisa membuat hasilnya sama dengan 0. Ya. F itu nggak mungkin 0 di sini kalau kalian lihat. Dia itu definisi positif ya. That's why make sense untuk menyatakan bahwa tidak ada inverse di X sama dengan 0. Tidak mungkin. Oke, gitu aja soalnya. Jadi kita gunakan satu teori yang diajarkan di bab 4 ya, kalkulus pulsa setahu gue nih. Untuk mencari inverse turunan inverse ya dari suatu fungsi yang tidak mudah gitu buat nyari inverse-nya secara langsung. Dan kalian bisa follow akun ini ya, share juga akun ke yang lain kalau kalian belajar kalkulus. Gue harap ini relevan dan bermanfaat buat kalian. Kalian bisa klik link.id calculus with Aziz di bio. Ini lihat ada di sebelah kiri frame kamera gue. Ada link.id calculus with Aziz. Klik di bio teman-teman. Untuk dapatkan akses ke semua materi dan soal-soal yang gue punya, gue udah ngerjain lebih dari 1000 soal kalkulus, dan gue simpan semua soalnya di satu website yang bisa kalian akses dengan harga hanya Rp60.000. Untuk akses lama-lamanya teman-teman, karena ini kalian nggak perlu langganan ya, dan juga ada yang produk yang kedua, ada 6 bab yang udah gue convert dari website ke PDF, harganya hanya Rp50.000, dan gue juga provide satu grup Telegram, bisa kalian join di sana, dan gue share satu soal satu hari di websitenya di grup Telegram ini. Harganya hanya Rp30.000. Gue tunjukin beberapa produk ya. Ini yang Rp60.000 tadi, satu website berisi lebih dari 1000 soal kalkulus. Gue udah simpan di sini. Kalian bisa pilih babnya, pilih subbabnya, ada materinya dan juga kumpulan soal beserta ada pembahasan. Jadi kalau kalian belajar butuh referensi soal yang banyak, di sini tempatnya teman-teman, karena gue udah buat lebih dari 1000 soal kalkulus. Dan yang PDF gue simpan dalam satu file Google Drive, folder Google Drive yang juga bisa diakses kapanpun kalian mau. Ada babnya, ada subbabnya, dan kalian bisa pelajari semua materi dan kumpulan soal beserta pembahasannya nih. Oke, ada juga ya latihan dan pembahasannya di bawah. Jadi kalian bisa latihan di sini. Oke, mungkin segitu aja teman-teman sesi malam ini. Thank you udah stay, follow, dan share akun ini. Beritahu teman-teman bahwa ada yang bahas kalkulus di TikTok. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye-bye.